Pernah kebayang nggak sih gimana kalau donasi yang Anda berikan itu dampaknya nggak cuma sesaat, tapi juga bisa balik lagi ke Anda? Hari ini kita akan bahas sebuah instrumen keuangan yang super inovatif yang dirancang khusus untuk menciptakan kebaikan sosial yang berkelanjutan. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin skenario ini. Anda berdonasi untuk proyek besar, misalnya bangun rumah sakit. Anda lihat langsung manfaatnya buat banyak orang. Terus, beberapa tahun kemudian, dana pokok donasi Anda kembali utuh. Kedengarannya kayak mustahil ya. Ternyata enggak. Dan inilah konsep inti yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, sebelum kita jauh ngebahas model ini, kita perlu paham dulu nih, masalah mendasar apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan? Jawabannya adalah tantangan pendanaan yang sifatnya universal. Ya kan, mau bangun rumah sakit, sekolah, atau ngasih modal buat usaha kecil, itu semua butuh dana yang nggak sedikit. Selama ini sumbernya kalau nggak dari donasi biasa, ya dari pinjaman komersial yang bunganya tinggi. Nah, dari sinilah para ahli mulai berpikir gimana caranya menciptakan model pendanaan yang lebih cerdas dan pastinya berkelanjutan. Biar kita bisa ngerti inovasinya, kita kenalan dulu yuk sama dua bahan baku utamanya dari keuangan syariah, namanya wakaf dan sukuk. Keduanya ini punya kekuatan yang sangat berbeda, tapi sama-sama powerful. Anggap aja wakaf itu kayak dana abadi milik masyarakat. Jadi Anda nyumbang aset, bisa tanah, gedung, atau uang tunai, dan aset pokok ini dijaga, gak boleh habis. Aset ini kemudian dikelola biar produktif, dan semua keuntungannya dipakai untuk tujuan sosial. Terus-menerus, jadi pahalanya ngalir terus, manfaatnya gak pernah putus. Nah, sekarang kita pindah ke sukuk. Kalau yang ini tujuannya investasi. Beda banget sama obligasi biasa yang basisnya bunga, sukuk itu bukti kalau Anda punya bagian di sebuah aset atau proyek nyata, misalnya gedung, jalan tol, atau bahkan pesawat. Jadi, imbal hasil yang Anda dapat itu benar-benar dari keuntungan proyeknya, bukan dari bunga. Oke, jadi kalau kita jejerin nih keduanya, bedanya kelihatan banget. Wakaf itu fokusnya ke filantropi, tujuannya buat kebaikan sosial yang abadi. Sementara sukuk itu murni investasi. Tujuannya ya cari untung finansial dari kepemilikan aset. Satu untuk amal, satunya lagi untuk investasi. Terus, gimana kalau dua kekuatan ini, semangat filantropi dari wakaf dan struktur keuangan dari sukuk kita gabungin? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Lahirlah Cash Wakf Linked Sukuk atau disingkat CWLS. Ini tuh instrumen gabungan yang jenius banget. Dia mengambil semangat donasi abadi dari wakaf tunai, terus dibungkus dalam kerangka investasi sukuk yang aman dan terstruktur. Hasilnya, sebuah alat baru yang super kuat buat mendanai pembangunan. Oke, ini dia cetak biru cara kerjanya. Mungkin sekilas diagram ini kelihatannya ribet ya, tapi tenang aja. Intinya simple kok. Coba ikuti alurnya dari kiri. Di situ ada donasi tunai dari masyarakat kayak kita yang dikumpulkan terus disalurkan untuk investasi di proyek-proyek pembangunan nasional yang aman. Yuk kita bedah diagram tadi biar lebih gampang. Pertama, masyarakat berdonasi dalam bentuk wakaf tunai. Kedua, dana wakaf yang udah terkumpul ini dibelikan sukuk negara yang diterbitkan pemerintah. Artinya, uangnya dipakai buat biayain proyek strategis. Ketiga, investasi di sukuk ini kan ngasih imbal hasil rutin. Nah, dan ini yang paling penting. Keempat, imbal hasil inilah yang dipakai buat biayain berbagai program sosial, mulai dari kesehatan sampai pendidikan. Ini semua bukan cuma teori di atas kertas loh. Mari kita lihat gimana konsep keren ini udah benar-benar dijalankan di dunia nyata. Jadi, di tahun 2020, Indonesia itu mencetak sejarah. Mereka meluncurkan CWLS pertama kalinya melalui penempatan terbatas, yang kodenya seri SW001. Ini jadi bukti nyata kalau model ini memang bisa diimplementasikan. Kita intip detailnya sedikit ya. Sukuk ini pakai akad wakalah. Artinya, manajer investasi itu jadi wakilnya para donatur buat ngelola dana. Bentuknya sengaja dibuat gak bisa diperdagangkan biar stabil dan ngasih imbal hasil tetap 5% per tahun. Nah, ini nih, bagian yang paling keren. Dana wakaf ini sifatnya temporer. Jadi setelah 5 tahun, dana pokoknya akan dikembalikan utuh ke donatur. Coba bayangin, Anda berdonasi, menciptakan manfaat nyata, uangnya balik lagi. Revolusioner banget kan? Terus, berapa banyak sih dana yang berhasil dikumpulkan dari penerbitan perdana ini? Angkanya mencapai 50,8 miliar rupiah. Ini angka yang sangat signifikan dan nunjukin betapa besarnya antusiasme dan kepercayaan orang sama instrumen baru ini. Dan ini bagian yang paling penting. Uang sebanyak itu nggak cuma jadi angka di laporan,
Dana tersebut langsung dipakai buat membiayai pembangunan pusat layanan retina dan glaukoma di sebuah rumah sakit mata. Jadi, dampaknya itu sangat nyata dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi, kenapa sih modal ini bisa begitu menarik? Pertama, ini aman karena investasinya di sukuk negara yang dijamin langsung oleh pemerintah. Kedua, produktif karena terus-terusan menghasilkan dana buat program sosial. Ketiga, penuh berkah karena tujuannya murni buat kebaikan bersama. Dan terakhir, ia menciptakan manfaat yang berkelanjutan. Tapi potensi CWLS ini nggak berhenti sampai di situ aja loh. Para peneliti sekarang lagi melihat kemungkinan yang lebih luas lagi, terutama buat mendorong pertumbuhan ekonomi. Coba bayangin, gimana kalau modal yang sama kita pakai buat bantu para pengusaha kecil dan menengah atau UKM? Sekarang ada usulan untuk memakai CWLS sebagai sumber pembiayaan murah bagi koperasi atau eksportir kecil yang selama ini seringkali susah banget cari modal. Kerangkanya kira-kira begini, dana wakaf dari CWLS bukan lagi disalurkan ke proyek pemerintah, tapi langsung jadi modal kerja buat koperasi. Tujuannya apa? Ya buat membiayai ekspor produk-produk mereka, misalnya hasil pertanian ke negara-negara lain. Yuk, kita lihat peran masing-masing pemainnya. Pertama, ada donatur atau wakif yang nyediain dana. Terus, ada bank khusus ekspor yang nerbitin sukuknya dan nyalurin dana. Ketiga, ada koperasi sebagai produsen yang dapat modal murah ini buat ningkatin produksi. Dan terakhir, ada pembeli di luar negeri yang menutup siklus perdagangannya. Ini jadi semacam ekosistem pembiayaan yang saling menguntungkan. Oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar, apa sih kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari semua ini? Nah, kutipan dari risetnya ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. CWLS itu punya dua manfaat super besar. Di satu sisi, dia memperkaya instrumen di pasar keuangan syariah. Di sisi lain, dia membuka akses keuangan buat lebih banyak orang agar bisa ikut serta dalam pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Penjelasan kita hari ini nunjukin sebuah model yang berhasil menggabungkan niat baik dengan mekanisme pasar yang cerdas. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah perpaduan antara filantropi dan investasi seperti ini adalah kunci untuk mendanai masa depan yang lebih baik, lebih etis, dan pastinya lebih berkelanjutan?